Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Tardianto dari Sistem Informasi Umum Veteran Yogyakarta, kelas D. Saya NIM-nya adalah 124220092. Saya di sini akan menerangkan tentang probabilitas atau peluang dalam statistika. Dalam peluang terjadi pendekatan probabilitas terdapat dua cara, yaitu objektif dan subjektif. Untuk pendekatan objektif dibagi menjadi dua, klasik dan relatif. Untuk klasik, semua kejadian berpeluang sama dengan rumus PA sama dengan X per N. X hasil yang diharapkan, N adalah hasil kemungkinan. Untuk relatif, suatu kemungkinan berdasarkan frekuensi sebelumnya, dengan rumus PA sama dengan FA per N. Apa itu pendekatan subjektif? Pendekatan subjektif adalah suatu peristiwa berdasarkan keyakinan seseorang. Lanjut ke aturan penentuan probabilitas. Yang pertama adalah angka yang dihasilkan probabilitas berada antara 0 sampai 1. Dan yang kedua, jumlah dari sampel yang diteliti berjumlah 1. Berjumlah sama dengan 1 ya. Jadi kita lanjut ke prinsip menghitung. Pertama, perkalian. Jumlah total susunan sama dengan M kali N. Untuk faktorisasi, sebagai contoh, 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Untuk permutasi, sebagai contoh, 8 permutasi 3 sama dengan 8 faktorial per 8 faktorial min 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial sama dengan 336. Untuk kombinasi, sebagai contoh kita ambil 7 kombinasi 2 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial buka kurung 7 faktorial min 2 faktorial tutup kurung sama dengan 7 faktorial sama dengan per 2 faktorial 5 faktorial sama dengan 21. Lanjut prinsip menghitung. Gabungan dan irisan. Gabungan itu menggabungkan semua nilai antara A dan B. Untuk irisan hanya nilai-nilai yang sama saja. Jadi nilai yang tidak sama tidak perlu dimasukkan. Macam-macam kejadian. Kejadian terpisah, mutuali eksklusif. Sebagai contoh, ada 10 buah mangga, 8 jeruk, dan 2 apel. Probabilitas terambilnya buah mangga atau jeruk berapa? Kita jawab P mangga gabungan jeruk sama dengan P mangga plus P jeruk sama dengan 10 per 20 plus 8 per 20 sama dengan 0,9. Probabilitas terambilnya mangga atau jeruk adalah 90%. Kejadian tidak terpisah, inklusif. Buah dadu dilempar, maka berapa probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6? Jadi P A gabungan B sama dengan 3 per 6 tambah 1 per 6 min 1 per 6 sama dengan 3 per 6 sama dengan 0,5. Jadi probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6 adalah 50%. Kejadian bebas, probabilitas lulus mata kuliah statistik ANI 0,80 dan Dodi 0,95. Probabilitas ANI lulus mata kuliah statistik dan Dodi tidak lulus berapa? Kita jawab P ANI lulus irisan Dodi tidak lulus dengan 0,80 kali 0,05 sama dengan 0,04. Jadi probabilitas ANI lulus dan Dodi tidak lulus adalah 4%. Kejadian tidak bebas. Kita ambil contoh, ada bola berwarna merah 2, 3 biru, 5 kuning. Diambil 2 bola secara berurutan tanpa pengembalian. Probabilitas terambilnya yang pertama warna merah dan yang kedua kuning adalah P merah irisan kuning sama dengan 2 per 10 kali 5 per 9 sama dengan 0,11. Jadi probabilitas terambilnya yang pertama merah dan yang kedua kuning adalah 11%. Teknik pengambilan dengan pengembalian. Yang pertama, ada contoh warna 5 bola merah, 2 putih, dan 3 hijau. Dilakukan pengembalian 3 bola secara acak dengan pengembalian probabilitas terambilnya 1 bola merah dan 2 bola hijau berurutan. Kita jawab P kurung M irisan H 1 irisan H2 sama dengan 5 per 10 kali 3 per 10 kali 3 per 10 sama dengan 45 per 100 sama dengan 45%. Jadi probabilitas terambilnya 1 bola merah dan 2 bola hijau berurutan adalah 45%. Dengan pengembalian dengan rumus P kurung M irisan H 1 irisan H2 sama dengan 5 per 10
kali 3/9 kali 2/8 sama dengan 30 per 220 sama dengan 4,17%. Jadi probabilitasnya adalah 4,17%. Teorema Bayes ini adalah teorema Bayes, dan pada jawabannya itu 0,55 kita ambil dari PA1 dan 0,05 kita ambil dari PBA2. Jadi probabilitasnya adalah sebesar 46,61%. Itu ada diketahuinya A1 sebagai pemesanan produk di Kota Bandung, A2 pemesanan produk di Kota Jakarta. Harapan sistematis. Nilai harapan X yaitu suatu nilai rata-rata X setelah memperhitungkan probabilitasnya masing-masing X. Dari rumus tersebut terlihat bahwa nilai X diperoleh dengan jalan menjumlahkan seluruh hasil kali dari variabel probabilitasnya masing-masing. Terima kasih telah selesai saya menjelaskan tentang probabilitas peluang dalam statistika. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan menjelaskan dari saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.